Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Belajar lagi, semangat lagi. Allah. Anak kelas 1, alhamdulillah kita bertemu lagi pada pagi hari ini dalam pelajaran Akidah Akhlak bab 3 ya. Sudah sampai bab 3. Nanti setelah bab 3 ini kita akan persiapan PTS ya. PTS itu apa? Penilaian tengah semester. Karena sudah materinya sudah separuh ya anak-anak, maka ada penilaian tengah semester. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar dan kamu juga mendapat nilai yang bagus ya. Bagaimana sehat semuanya? Alhamdulillah. Sudah sholat subuh tadi pagi anak-anak? Alhamdulillah. Sudah membantu orang tua ya tadi pagi? Sudah bisa membereskan tempat tidurnya sendiri? Alhamdulillah. Oke anak-anak, kita sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa dulu ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa membawa manfaat. Bumi pimpin ya. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin amin ya rabbal alamin. Anak-anak sudah disiapkan buku akidah akhlaknya ya. Langsung kita buka pada bab 3 anak-anak ini ya. Di sini judulnya adalah Asmaul Husna judulnya. Nah, setelah pelajaran hari ini, anak kelas 1 diharapkan dapat mengenal sifat-sifat Allah atau nama-nama Allah yang hari ini kita bahas adalah Al-Ahad, dan Al-Khaliq. Nah, setelah kita tahu sifat Allah Al-Ahad, Al-Khaliq, nanti anak kelas 1 juga bisa menceritakan tentang keteguhan iman Nabi Ibrahim alaihissalam anak-anak ya. Jadi dengan ceritanya keteguhan iman Nabi Ibrahim, kamu nanti akan dapat meneladani dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita langsung buka bukunya ya. Halaman 20. Halaman 20 anak-anak ya. Yang A, yang atas A, Al-Ahad. Al-Ahad. Al-Ahad artinya adalah Allah Maha Esa. Esa artinya satu atau tunggal anak-anak ya. Jadi ini di dalam buku kamu ini ada gambar ya ini ya. Ada gambar patung, ada yang sekitarnya patung berantakan kayak gitu anak-anak. Ini adalah menceritakan kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam anak-anak ya. Jadi Nabi Ibrahim dilahirkan pada satu masyarakat, satu penduduk yang semuanya menyembah patung. Waktu itu rajanya namanya Raja Namrud ya. Mereka pada menyembah patung. Bahkan ayahnya Nabi Ibrahim sendiri yang bernama Azar adalah pembuat patung anak-anak. Membuat patung dijual kepada masyarakatnya terus disembah. Nah, setelah itu Nabi Ibrahim menjadi bertanya-tanya. Nabi Ibrahim itu anak-anak, patung ayahnya yang buat, terus disembah sendiri, dibuat sendiri, disembah sendiri. Patungnya nggak bisa gerak, nggak bisa menolong orang, nggak bisa apa-apa. Kenapa disembah? Jadi Nabi Ibrahim mulai berpikir anak-anak, gimana ini? Kok masyarakatnya kok menyembah sesuatu yang nggak masuk akal gitu. Waktu itu Nabi Ibrahim berpikir itu anak-anak. Nah, Nabi Ibrahim mencari anak-anak siapa sebenarnya Tuhan yang sebenarnya, yang
yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan dirinya, itu menciptakan alam semesta itu siapa? Nabi Ibrahim bertanya-tanya anak-anak. Nabi Ibrahim keluar pada waktu malam, melihat langit, di atas ada bintang-bintang. Nabi Ibrahim berkata, ini Tuhanku berkelip-kelip di atas langit, indah, kata Nabi Ibrahim. Nah, setelah ditunggu lama, muncul yang lebih besar anak-anak. Iya, ialah bulan ya. Nabi Ibrahim bilang, oh yang ini lebih terang, yang ini aja Tuhanku, gitu kata Nabi Ibrahim. Nah, setelah ditunggu malamnya habis, pagi keluar yang lebih terang benderang, ialah matahari. Nabi Ibrahim berkata, oh yang ini Tuhanku, yang ini lebih besar, ini saja, kata Nabi Ibrahim. Nah, setelah ternyata matahari siang sampai sore tenggelam menjadi malam gelap, Nabi Ibrahim berkata, aku tidak suka Tuhan yang tenggelam, gitu kata Nabi Ibrahim. Sampai Allah itu memberi petunjuk kepada Nabi Ibrahim, bukan bintang, bukan bulan, bukan matahari, bukan patung yang disembah orang-orang. Tuhan yang sebenarnya, Allah memberi petunjuk anak-anak kepada Nabi Ibrahim, memberi wahyu ya, bahwa Tuhan yang sebenarnya itu adalah Allah yang Maha Esa, anak-anak ya. Nah, setelah Nabi Ibrahim paham bahwa Tuhan yang benar itu adalah Al-Ahad atau Maha Esa, Maha Satu, Maha Tunggal yang disembah, akhirnya Nabi Ibrahim pada suatu hari, ini gambarnya ya, Nabi Ibrahim menghancurkan patung itu anak-anak, disisakan satu yang besar. Setelah dihancurkan, kapaknya sama Nabi Ibrahim yang untuk menghancurkan itu dikalungkan ke leher patung yang lebih besar ini, yang paling besar. Nah, setelah itu ketika orang-orang tahu anak-anak bahwa Tuhan mereka itu dihancurkan oleh Nabi Ibrahim, mereka marah, bahkan mereka itu bertanya kepada Nabi Ibrahim, kenapa Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung? Kata Nabi Ibrahim, siapa yang menghancurkan? Bukannya itu yang paling besar itu, yang di lehernya ada kapaknya, kata Nabi Ibrahim. Orang-orang pada menjawab, mana mungkin patung bisa menghancurkan temannya, gitu kata orang-orang menjawab. Nabi Ibrahim berkata, kalau sudah tahu dia nggak bisa bergerak, nggak bisa apa-apa, kenapa kamu sembah, gitu. Akhirnya itu malah membuat masyarakatnya Nabi Ibrahim itu menjadi marah kepada Nabi Ibrahim. Selanjutnya Nabi Ibrahim dihukum anak-anak, dihukum dengan dibakar. Disiapkan api yang besar, Nabi Ibrahim dibakar, tapi Nabi Ibrahim selamat dari api yang panas itu. Apinya atas izin Allah menjadi dingin dan Nabi Ibrahim selamat dari kobaran api ya, pada halaman 21. Nah, nanti akan menyambung pada Al-Khaliq, Allah Maha Pencipta ya. Jadi walaupun api itu Allah ciptakan panas, bisa jadi Allah menjadikan dingin, terserah Allah, karena Allah yang Maha Pencipta ya. Allah Maha Pencipta yang B namanya adalah Al-Khaliq. Allah Maha Pencipta, pencipta bumi, pencipta langit, manusia, hewan, termasuk tadi anak-anak Raja Namrud, panas dingin gitu ya. Nah, di bawah sendiri juga ada cerita tentang istrinya Nabi Ibrahim ya, ini ya. Cerita tentang Siti Hajar, istrinya Nabi Ibrahim. Siti Hajar menemukan air yang memancar dari tanah dekat kaki Ismail. Nah, itu ceritanya ini ya. Pada suatu hari Nabi Ibrahim membawa, atas perintah Allah, membawa keluarganya itu pindah anak-anak, pindah jauh dari Palestina menuju tanah gersang. Tanah gersang, padang pasir, nggak ada tumbuhan, nggak ada apa-apa di situ. Nabi Ibrahim meninggalkan keluarganya di situ. Bekal hanya untuk beberapa hari sudah habis. Setelah itu bingunglah ibunya, istrinya Nabi Hajar, istrinya Nabi Ibrahim yang bernama Siti Hajar ini bingung anak-anak karena membawa bayi ya, waktu itu membawa bayi namanya Ismail. Nah, Siti Hajar melihat sepertinya di atas bukit ada air. Siti Hajar lari ke sana, di Bukit Sofa. Ternyata di sana tidak ditemukan air. Kembali lagi, seakan-akan di bukit yang satunya yang namanya Bukit Marwah itu ada air. Bolak-balik antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah 7 kali anak-anak tidak ditemukan air, sampai
Siti Hajar kembali lagi ke tempat dia meninggalkan bayinya, meletakkan bayinya. Nah, dari kaki bayinya itu yang namanya Ismail itu memancarlah mata air. Nah, melihat mata air itu Siti Hajar terkejut ya anak-anak, dan bersyukur kepada Allah ya. Air itu sampai sekarang masih ada dan disebut dengan air Zam-Zam. Air Zam-Zam itu adalah ciptaan Allah atas izin Allah. Dari kaki bayi yang ini anak-anak ya, yang apa? Yang menendang-nendang kayak gitu, keluar air di bawahnya yang tambah lama tambah besar menjadi sumur sekarang ya, menjadi sumur Zam-Zam atau disebut air Zam-Zam. Nah, kisah lainnya adalah kisah ketika Nabi Ismail disembelih. Jadi ini waktu bayi, setelah bayi besar, Nabi Ibrahim sudah menjadi agak remaja, agak besar sedikit gitu ya. Nah, agak bisa diajak berusaha sama ayahnya. Ada perintah menyembelih Nabi Ismail dari Allah anak-anak. Nah, sudah ikhlas Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya, sudah diasah pisau. Nabi Ismail sudah diletakkan lehernya di atas batu, sudah siap untuk disembelih. Ayahnya sudah meletakkan pisaunya di atas leher. Nah, ketika disembelih, ternyata Allah mengganti dengan sembelian yang besar anak-anak. Yang disembelih adalah sembelian yang besar. Nah, sembelian yang besar itu juga atas bukti bahwa Allah itu Maha Pencipta, melindungi Nabi Ismail, mengganti Nabi Ismail dengan domba atau sembelian yang besar. Nah, itu adalah sebagian dari bukti bahwa Allah itu Al-Khaliq, Maha Pencipta, dan Allah itu Al-Ahad. Apa tadi Al-Ahad? Allah Maha Esa. Nah, pelajaran yang bisa kita teladani dalam kehidupan sehari-hari ya anak-anak ya, anak kelas 1, kita hanya menyembah kepada Allah yang Maha Esa saja, tidak kepada yang lain. Nah, terus dari kisahnya Nabi Ibrahim, anak kelas 1 juga diharapkan punya teguh iman anak-anak, kuat imannya seperti Nabi Ibrahim tadi ya, walaupun dibakar, diancam dibakar, disiksa, tapi tetap tidak goyah imannya kepada Allah. Nabi Ismail juga gitu, walaupun Allah memerintahkan untuk dipotong, tapi karena itu perintah Allah, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah gitu anak-anak ya. Nah, untuk pelajaran hari ini kiranya kita akhiri sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi pada lain waktu. Kita akhiri dengan doa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.